Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Senang sekali kita bisa kembali jumpa dalam program RYM, di mana melalui program ini kita akan bersama belajar firman Tuhan yang murni, yang akan terus mendewasakan kita. Kita boleh semakin mengenal Tuhan kita, hidup kita boleh semakin berkenan di hadapannya. Terlebih dahulu saya ajak kita berdoa. Bapa, kami sungguh bersyukur oleh kesempatan kali ini, di mana kami boleh kembali ada bersama untuk belajar firman-Mu. Kami serahkan ke tangan-Mu, berbicaralah melalui anak-Mu ini. Pakailah anak-Mu ini untuk menyampaikan pesan dan isi hati-Mu yang harus kami ketahui. Berikan kami hikmat untuk mengerti dan kesanggupan untuk menghidupi. Urapilah kami semua ya Bapa. Kami siap untuk menyambut firman-Mu hanya di dalam nama Yesus. Amin, amin, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Saya percaya saat ini saudara semua dalam keadaan sehat dan diberkati oleh Tuhan. Tema kali ini adalah jadi orang Kristen itu enak, tapi juga tidak enak. Nah, saya percaya Bapak Ibu Saudara, kebanyakan orang Kristen tidak memahami akan hal ini. Pada umumnya mereka berpikir jadi orang Kristen itu enak. Kenapa? Karena memang mereka mengenal Tuhan, mengenal Kristus hanya sebesar kasih-Nya, sebesar kuasanya, sebesar kemurahannya. Sehingga yang ada di pikiran banyak orang Kristen, ketika menjadi orang Kristen, maka hidupnya akan enak, akan diberkati secara jasmani. Kalau sakit disembuhkan, kalau memiliki masalah, Tuhan bisa tolong angkat masalahnya. Semuanya akan Tuhan selesaikan. Demikian kira-kira pandangan kebanyakan orang Kristen. Dan kelak kalau mati masuk surga, karena Tuhan telah mengampuni dosanya, Tuhan telah menebus, dan kita berhak beroleh hidup yang kekal. Nah, Bapak Ibu Saudara, itu pandangan yang tidak tepat. Kalau tidak boleh saya katakan sebagai pandangan atau pemahaman yang salah. Kalau kekristenan hanya dipandang sebagai sesuatu yang akan mendatangkan berkat-berkat secara lahiriah, seperti saya katakan tadi, misalnya usaha dibuat berhasil, kalau sakit disembuhkan, mengalami mujizat, masalah terselesaikan. Coba sekarang saudara bayangkan, orang-orang di luar sana, mereka yang bukan Kristen juga mengalami hal yang demikian, saudara. Lalu apa bedanya kita dengan mereka? Itu berarti apa yang dipahami kebanyakan orang Kristen itu tidak benar. Walaupun memang menjadi orang Kristen itu sebenarnya enak. Enak dalam pengertian yang benar. Kenapa bisa saya katakan enak? Ya karena menjadi Kristen, menjadi pengikut Kristus, itu sejatinya kita diproyeksikan, kita ditargetkan untuk menjadi anak-anak Allah. Dan itu artinya kita akan menjadi anggota keluarga kerajaan atau royal family.
Hal itu tersirat di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6, di mana Tuhan Yesus sendiri yang berkata bahwa akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi di sini saya ajak saudara perhatikan kata tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa. Kalau ayat itu ditujukan kepada kita sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, tentu kita diposisikan sebagai anak. Kan begitu, saudara? Iyalah, karena tadi dikatakan tidak seorang pun datang kepada Bapa. Artinya anak yang akan datang kepada Bapa. Anak yang memanggil orang tuanya sebagai Bapa. Ya. Lalu perhatikan, kalau tidak melalui aku, Bapa yang dimaksud pasti adalah Bapa yang di surga, di mana Bapa yang empunya kerajaan surga. Seperti kalau diajarkan dalam doa Bapa kami, yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan. Ya kan, saudara? Jadi, kita sejatinya sebagai orang percaya, sebagai umat pilihan Allah, kita itu akan dibawa, akan dijadikan anak-anak Allah. Akan dijadikan, akan diterima menjadi anggota keluarga kerajaan yang di surga, saudara. Itu harus dimengerti dan dipahami dengan benar, saudara. Ya. Terkait akan hal itu, di dalam Roma 8 ayat yang ke-29 dikatakan demikian. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula. Saudara dan saya sebagai orang Kristen itu orang yang dipilih. Makanya disebut umat pilihan. Ya, pernah saya jelaskan namanya umat pilihan itu dipilih, artinya diberi kesempatan untuk mendengarkan Injil kebenaran. Ya, saudara. Nah, saya lanjutkan. Mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Jadi saudara dan saya itu dipilih untuk bisa menjadi serupa dengan Kristus, menjadi serupa dengan anak Allah. Supaya ia, maksudnya Kristus, anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Di antara banyak saudara. Artinya di antara saudara dan saya. Dari sini juga disiratkan, dikesankan bahwa Kristus Yesus adalah saudara daripada kita. Ya, kita, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, dan Tuhan Yesus itu bersaudara. Dan di sini dikatakan Kristus adalah yang sulung. Ya, itu berarti kita sama. Ya, kalau Kristus itu anak Allah, dia berasal dari surga, dia yang memiliki kerajaan surga, maka kita pun juga akan menjadi ahli-ahli warisnya. Kita juga kelak akan diterima. Atau tepatnya saya katakan tadi, kita itu diproyeksikan, ditargetkan, akan dijadikan anggota keluarga kerajaan, saudara. Lah itu enaknya, saudara. Enak dalam pengertian yang benar. Enak di dalam kekristenan itu bukan karena sakitnya sembuh,
masalahnya selesai, ya, atau kita diberkati secara melimpah dalam berkat-berkat jasmani, bukan. Tetapi karena kita akan dijadikan sebagai anak-anak kerajaan surga. Kita dijadikan saudara daripada yang mulia Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, siapa yang tidak suka, saudara? Siapa yang akan mengatakan tidak enak kalau seperti itu? Jangankan menjadi anggota keluarga kerajaan. Coba saudara bayangkan, misalnya saudara diangkat sebagai anak dari seorang menteri saja. Nah, tentu saudara pasti akan berkata, wah enak ya, begitu saudara. Apalagi kalau diangkat menjadi anak dari Bapak Presiden yang tentu bisa juga menempati istana merdeka. Itu tentu akan lebih enak lagi kan saudara? Iya, seperti itu. Enak. Ya, juga dikatakan di dalam Lukas 22 ayat 30, di mana dikatakan demikian, bahwa kamu akan makan dan minum semeja dengan aku, kata Tuhan Yesus, di dalam kerajaanku, dan kamu akan duduk di atas tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Nah, jadi di sini tidak hanya kita itu sebagai anggota keluarga kerajaan, tetapi juga akan menjadi hulu balang kerajaan, akan menjadi pribadi-pribadi yang memiliki kedudukan. Dikatakan tadi yang akan menghakimi ke-12 suku Israel. Kata menghakimi di sini artinya memerintah. Itu artinya, ya, sejatinya sebagai orang Kristen itu enak, saudara. Karena di kekekalan nanti kita akan memerintah bersama-sama dengan Kristus. Dan dari sini, dari ayat-ayat yang telah kita baca tadi, kita juga bisa beroleh gambaran tentang surga. Kalau tadi saya katakan, kita sebagai orang percaya itu diproyeksikan sebagai anak-anak Allah, sebagai anggota keluarga kerajaan yang memerintah bersama Kristus. Itu berarti di surga nanti ada juga orang-orang yang bukan anak. Betul? Iyalah, kalau saya mengatakan kepada salah seorang anak saya, kamu anakku, itu berarti kan ada orang lain yang bukan menjadi anak saya, saudara. Iya kan? Kalau dikatakan kita akan diterima menjadi anggota keluarga kerajaan, itu berarti di surga nanti ada juga orang-orang yang bukan menjadi anggota keluarga kerajaan. Lalu menjadi apa, Pak? Ya, menjadi masyarakat biasa. Jadi paling tidak ada jenjang, ada tingkatan di dalam kerajaan surga nanti. Ada yang namanya masyarakat biasa, ada juga yang namanya anggota keluarga kerajaan. Ada orang-orang yang menduduki tempat-tempat tertentu, ya, tetapi ada juga yang sebagai masyarakat biasa. Nah, saudara dan saya tadi dikatakan akan menduduki tempat tertentu, memiliki jabatan. Kalau itu kita pakai ilustrasi di bumi ini, misalnya di satu negara seperti negara Indonesia, ya, negara republik, maka ya ada yang namanya gubernur, ada yang namanya bupati, ada yang namanya wali kota, ada yang namanya menteri. Nah, nanti di kerajaan surga, ya, tentu
karena bentuknya pemerintahannya kerajaan, Tuhan Yesus sebagai rajanya. Nah, saudara dan saya bisa menjadi hulu balang kerajaan, saudara. Bukankah itu sesuatu yang enak, saudara? Ya, kita memperoleh kedudukan yang khusus. Nah, itulah enaknya menjadi orang Kristen. Dan itu harus dipahami benar, saudara, harus dipahami betul. Karena itulah sejatinya yang akan menjadi pengharapan kita sekalian. Pengharapan yang benar adalah kelak ketika kita bisa bertemu muka dengan yang mulia Tuhan Yesus, duduk, ya, makan, minum, semeja sehidangan, dan memerintah bersama-sama dengan Dia. Katakan amin, saudara. Dan saya percaya dengan mengerti akan hal ini, tentu setiap kita akan memiliki kerinduan untuk sampai di sana, saudara. Gairah kita, gelora kita pasti akan semakin besar untuk beroleh yang namanya hidup yang kekal, untuk menjadi anggota keluarga kerajaan. Nah, itu enaknya, saudara. Lalu tidak enaknya seperti apa? Nah, kita akan baca terlebih dahulu apa yang tertulis di dalam Ibrani 12 ayat 5 dan 6. Demikian, dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan Ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Nah, ini tidak enaknya, saudara. Kalau menjadi anggota keluarga kerajaan, menjadi hulu balang raja, tentu enak. Tetapi kita harus betul-betul berkeadaan sebagai anak. Nah, sekarang ketika kita masih hidup di bumi ini, kita baru berstatus anak. Belum benar-benar anak. Kita tuh masih murat-marit, saudara. Ya, kita itu masih hidup di dalam kedagingan. Kita itu masih hidup syarat dengan dosa, saudara. Itulah sebabnya tadi ayat mengatakan, bagi setiap kita yang diakui Tuhan sebagai anak harus menerima didikan. Ya, kita harus memasuki proses, saudara. Proses pembentukan. Ibaratnya kalau seorang gembel yang ada di jalan diambil sebagai anak pungut seorang raja, kemudian dibawa ke istana. Tentu tidak serta-merta anak tadi bisa ya menyesuaikan dengan kehidupan istana, saudara. Cara makan, cara berbicara, ya, cara berpenampilan, tentu yang dibawa adalah cara-cara jalanan, saudara. Oleh sebab itu, ya, kalau seorang gembel, anak jalanan diangkat menjadi anak pungut, ya, seorang raja, maka dia tentu akan diberi didikan secara khusus supaya mengerti tata cara kerajaan, bagaimana berbicara secara patut kepada bapaknya, bagaimana harus bersikap ketika menghadapi sesuatu, bagaimana harus bertutur kata, ya, bagaimana harus memperhatikan sikap dan perbuatan serta tingkah lakunya terhadap orang lain. Nah, itu seperti itu.
Sama saudara, kita pun untuk menjadi benar-benar anak Allah, untuk benar-benar berkeadaan sebagai anak, maka kita harus dididik. Dan itu yang namanya dididik tidak enak. Kenapa saya katakan tidak enak? Karena ayat tadi juga mengatakan, saudara, bahwa kita akan dihajar dan disesah. Coba saya tanya, dihajar enak enggak, saudara? Kalau di dunia sewaktu saya kecil ya, dihajar itu dipukul pakai rotan, saudara. Ya, disesah, enggak enak, saudara. Ya, nah, sebagai orang Kristen, sebagai calon anak-anak Allah yang benar, ya saudara, maka Tuhan mendidik melalui hajaran dan sesahan, yaitu lewat setiap peristiwa kehidupan yang tidak nyaman, yang tidak kita harapkan, ya saudara, yang tidak kita inginkan. Barangkali bisa melalui sakit penyakit, ya, kita disakiti, kita direndahkan, kita diolok-olok, selalu disalahkan, diperlakukan secara kasar, saudara, ya, tidak dianggap, dipandang rendah, saudara, ya, dijahatin, ya. Nggak enak, saudara. Tidak enak, tetapi itulah proses yang harus setiap orang Kristen jalani, yang harus kita alami supaya kita benar-benar menjadi anak, berkeadaan sebagai anak, saudara. Itulah sebabnya target di dalam kekristenan bukan sekedar baik. Kalau cuman baik, orang-orang di luar Kristen sana banyak yang baik, yang santun. Tetapi Tuhan Yesus berkata di dalam Matius 5 ayat 48, karena itu haruslah kamu sempurna, ya, sama seperti Bapamu yang di surga juga sempurna. Jadi target kita adalah sempurna. Di bagian lain, di mana memiliki tafsiran yang sama, dituliskan di dalam 1 Petrus 1 ayat 16, di mana dikatakan, kuduslah kamu sebab aku kudus, kata Tuhan. Sempurna dan kudus itu memiliki pengertian yang sama. Artinya apa? Artinya kita memiliki ketepatan dengan pikiran dan perasaan Allah. Jadi yang namanya sempurna atau kudus itu sarana pembentukan kita, saudara, ya, supaya kita benar-benar menjadi anak-anak Allah yang berkenan, yang kelak bisa diterima di kerajaan surga, yang kelak bisa memerintah bersama Tuhan Yesus. Begitu, saudara. Dan yang namanya sempurna atau kudus itu bukan sesuatu yang abstrak. Seperti kalau di film kartun, saudara lihat di atas ada gelembung-gelembung itu, ya, yang kalau diraih yang nggak ada, saudara, ya. Karena itu abstrak. Tetapi yang namanya sempurna atau kudus itu sesuatu yang real dan bisa kita capai. Itu sesuatu yang sangat sederhana. Misalnya, saudara ada kesempatan untuk berbuat dosa, ada kesempatan mencuri, melihat ada uang yang tertinggal, tetapi saudara tidak mencuri, itu kudus. Saudara tahu, ya, ibadah jam 7, saudara datang sebelum jam 7, itu kudus, saudara. Sesederhana itu ketika kita membiasakan diri di dalam berkata-kata
Sehingga walaupun kita bercanda, kita tidak melukai perasaan orang lain, itu sempurna. Saudara, ketika saudara di jalan, dipepet, dipotong, lalu orang itu turun, marah-marah, tunjuk-tunjuk saudara, saudara diam, walaupun saudara benar, itu sempurna. Itu kudus. Itu sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah. Lah, setiap peristiwa, setiap momen yang menjadikan kita sempurna, yang menjadikan kita kudus, itu selalu disediakan Tuhan. Ya, bisa jadi melalui keadaan yang tidak saudara inginkan, sakit parah. Lah, sikap saudara seperti apa? Mengeluh, bersungut-sungut, atau saudara menerima dengan ikhlas, bisa tetap bersuka cita, bisa memuji Tuhan. Lah, itu yang Tuhan harapkan. Jadi setiap peristiwa yang tidak nyaman, yang tidak kita harapkan, itu sejatinya sarana bagi kita untuk menjalani proses itu, di mana melalui semuanya itu Tuhan berharap kita semakin hari semakin sempurna, semakin kudus, semakin tidak bercacat dan tidak bercela. Nah, kita semua harus berusaha sebaik-baiknya. Nah, itu kan tidak gampang, saudara. Dan itu tidak enak. Coba siapa yang mau menderita, saudara. Apalagi kalau punya masalah sampai hartanya habis-habisan. Masih tidak terselesaikan. Kalau mengalami satu penyakit sudah divonis kronis, dokter sudah angkat tangan. Coba bayangkan, kalau saudara mengalami satu keluarga yang berantakan, bagaimana ini semua? Bagaimana? Apakah bisa kita katakan enak? Tentu tidak, saudara. Saya percaya hanya orang bodoh yang akan mengatakan enak. Tetapi sebagai orang percaya yang benar, kita harus bisa menerima itu semua. Ingat apa yang dituliskan di dalam Roma 8 ayat yang ke-18. Dikatakan, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Itu artinya, ya, semenderita-menderitanya saudara di dunia ini karena sakit penyakit, pergumulan hidup, tekanan ekonomi, atau apapun juga, saudara, itu hanya sementara, itu tidak sebanding, itu tidak berarti sama sekali kalau dibandingkan dengan kemuliaan kekal. Kalau kita bandingkan dengan janji Allah, di mana kita akan diterima sebagai anggota keluarga kerajaan, di mana kita akan memerintah bersama-sama dengan Kristus selama-lamanya. Nah, itu loh saudara yang harus menjadi pengharapan kita, dan sekaligus itu akan menjadi kekuatan kita. Sehingga ketika kita menghadapi sesuatu yang tidak nyaman, yang tidak kita harapkan, kita kuat. Kita mampu melaluinya, kita bisa ikhlas menerimanya, tidak berontak, kita tetap bisa bersuka cita, kita tetap bisa bersyukur, hati kita tetap bisa damai, saudara. Damai sejahtera Allah itu akan menguasai hati dan pikiran kita, dan itu bisa. Namun, harus diakui, itu membutuhkan satu latihan. Itulah sebabnya Tuhan itu maha cerdas dan bijaksana. Dia berikan firman-Nya, Injil kebenaran. Maka setiap kita harus belajar Injil, belajar firman supaya kita ngerti kehendak Tuhan. Selain itu, Tuhan juga tempatkan Roh-Nya, Roh Kudus di dalam diri kita. Itulah yang membuat yang tidak mungkin menjadi mungkin. Itulah yang menjadikan tidak ada yang mustahil bagi kita untuk serupa Kristus atau sempurna seperti Bapa, saudara. Itulah sebabnya, ya, kita harus sadar betul bahwa sejatinya menjadi orang Kristen itu enak, tetapi juga tidak enak.
Seperti saya katakan tadi, enaknya kita dijadikan anggota keluarga kerajaan dan memerintah bersama Kristus. Tidak enaknya harus dididik, dihajar, disesah. Tetapi Tuhan beri kekuatan. Percayalah, saudara pasti bisa melaluinya. Amin. Kita akan dengarkan satu pujian ya saudara. Jiwaku haus akan kasih-Mu. Jiwaku rindu akan cinta-Mu. Siramilah tanah hatiku yang kering ini, agar cinta-Mu bersemi di hatiku. Oh Yesus kekasihku, hanyalah Kau. Nama-Mu kan kuukir di hatiku. Seumur hidupku hanya bagi-Mu, Yesus, ku mau setia selamanya. Ku mau setia selamanya. Ku mau setia selamanya. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Engkau sudah berbicara kepada kami. Sekarang kami sadar, kami tahu bahwa kami kelak Engkau proyeksikan untuk menjadi anggota keluarga kerajaan. Kami Kau sediakan kedudukan untuk memerintah dengan putra tunggal-Mu yang mulia Tuhan Yesus. Tetapi kami juga mau membayar harganya. Kami mau Kau bentuk, kami mau Kau proses, agar semakin hari kami boleh semakin sempurna seperti Engkau atau serupa dengan putra-Mu. Terima kasih ya Bapa. Kami mau bertekad, kami mau tetap setia apapun yang terjadi, apapun yang kami alami. Karena kami percaya melalui Roh Kudus-Mu kami akan memperoleh kesanggupan. Terima kasih Bapak, terima kasih, kami percaya ketika kami mendengarkan sungguh-sungguh akan firman-Mu dan melakukannya, apapun yang menjadi pergumulan kami, Engkau menolong, memberkati. Terima kasih, terima kasih. Di dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin, amin, amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara atas kebersamaan kita. Selamat melanjutkan aktivitas. Salam R2M dan sampai jumpa.